ada no dan yes gitu. Nah, ini nanti kita olah atau kita pelajari lebih dalam lagi untuk yang kelas teori di minggu depan. Kita kembali ke regresi berganda. Lalu review sedikit lagi untuk menghitung parameternya itu sama. Jadi ada beta 0, beta 1, beta 2 sampai sebanyak beta K, di mana K adalah banyaknya variabel prediktor dari yang data yang kalian olah gitu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian terkait dengan signifikansi parameter. Nah, bedanya dengan yang regresi sederhana, kalau yang di sederhana kemarin kan cuman ada yang namanya pengujian secara parsial gitu ya. Nah, kalau yang di berganda ini itu ada tambahan lagi satu, yaitu terkait dengan pengujian secara serentak atau secara simultan. Nah, itu. Kemudian untuk asumsi, untuk pengujian asumsi yang linearitas, homoskedastisitas, autokorelasi, dan normalitas itu sama, cuman tambahannya di berganda ada yang namanya pengujian multikolinearitas. Nah, multikolinearitas ini itu merupakan pengujian pada variabel independennya, di mana variabel independennya itu tidak boleh saling berkorelasi. Nah, kenapa kok nggak boleh saling berkorelasi? Ya karena gini contohnya, misal teman-teman variabel Y-nya adalah performa kinerja karyawan gitu ya. Terus variabel X-nya semisal motivasi kerja, kemudian ada juga terkait dengan pemberian pelatihan kepada karyawan. Misal ada dua itu. Nah, teman-teman di berganda kan tadi untuk X-nya kan motivasi dan juga pelatihan gitu ya. Nah, harapannya antara seseorang itu apa tadi variabelnya apa? Performa kinerja karyawan gitu. Nah, harapannya motivasi itu enggak gini, performa kinerja karyawan itu dipengaruhi oleh motivasi karyawan dan juga dari segi pelatihan. Nah, kenapa kok nggak ada multikolinearitas? Karena yang diharapkan adalah motivasi dan juga dari segi apa namanya pelatihan karyawan itu tidak saling ada hubungan. Nah, nanti kalau misal ada hubungan, nanti ada analisisnya lagi, yaitu nanti ada variabel interaksi gitu ya. Jadi ada pengukurannya sendiri. Nah, makanya salah satu asumsinya adalah multikolinearitas. Ini sudah ada di bawahnya. Nah, di sini multikolinearitas. Nanti kita pakai pengujiannya Viv, gitu ya. Oke, saya langsung saja ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang ada di slide di materi PDF kemarin yang di hari Senin gitu, yaitu terkait dengan penjualan terhadap barang di mana dia dipengaruhi terkait dengan biaya iklan di radio TV dan juga biaya untuk mendisplay dalam tokonya. Gitu ya. Nah, kemudian datanya untuk variabel Y dan X sama-sama kuantitatif. Nah, ini nanti yang membedain dia dengan regresi yang lainnya. Nah, sekedar informasi juga, kalau semisal Y-nya itu kuantitatif, itu pasti teman-teman pakainya bisa regresi linear gitu ya. Maksudnya regresi yang sekarang ini, regresi klasik gitu. Nah, cuman kalau semisal Y-nya nanti dalam bentuk kategori, itu namanya regresi logistik. Nah, regresi logistik nanti dibedakan lagi. Ada regresi kalau semisal kategorinya itu cuma 2, atau skalanya itu nominal yang cuma bisa dibedakan dia dan tidak lagi perempuan gitu ya. Nah, nanti beda lagi regresi kalau semisal Y-nya itu dalam bentuk skala yang ordinal atau dalam urutan. Misal ada SD, SMP, SMA. Nah, itu ada urutan, nanti ada beda lagi regresinya. Nah, kemudian itu terkait dengan variabel Y-nya. Jadi kalau Y-nya itu kuantitatif, itu teman-teman bisa pakai regresi yang saat ini kita bahas. Kalau misal Y-nya kategorik, itu nanti pakai regresi logistik. Kemudian terkait dengan variabel X-nya. Nah, kalau terkait dengan variabel X-nya, itu teman-teman, kalau X-nya, ke semua X-nya itu kuantitatif, kayak contoh yang ini, maka teman-teman bisa pakai
regresi ini, regresi linear berganda. Dengan catatan Y-nya kuantitatif, X-nya kuantitatif semua. Nah, di sisi lain, kalau semisal dari X-nya ada kategori, Y-nya tetap kuantitatif ya. Y-nya kuantitatif, X-nya ada salah satu yang kategori, maka nanti teman-teman tetap bisa pakai regresi linear berganda, tapi teman-teman harus menambahkan variabel dummy. Gitu. Jadi tambahannya cuma di variabel dummy. Nanti di coding 0101. Gitu. Oke. Kembali ke soal. Jadi contohnya ini ya, ada variabel Y, X1 dan juga X2. Kemudian kita gabungkan karena di sini tadi saya masukinnya satu-satu gitu ya untuk Y dan juga X1. Untuk contohnya itu bisa dilihat di slide halaman ke berapa ini? Ke-8. Yang kemarin kalau di kelas B sudah latihan soal pakai Excel gitu ya. Kemudian kita gabungkan untuk variabel X-nya, karena di sini tadi masih terpisah, kita gabungkan untuk X-nya, yaitu X1, X2, sedangkan Y-nya ya dia sendiri, yaitu variabel Y-nya. Nah, terus kalau sudah, kita bisa pakai ini, pakai stat model, kemudian tinggal dipanggil sm.ls, kita modelkan Y dan juga X-nya. Kalau udah, kita panggil result.summary. Nah, mungkin ada yang bertanya ini kenapa kok ada add constant di sini. Kalau teman-teman nggak menambahkan constant di sini, maka intercept-nya nanti hilang. Nggak ada intercept di modelnya teman-teman ini. Nanti intercept-nya ini nggak ada. Gitu ya. Nah, caranya sama dengan yang regresi linear di minggu-minggu lalu yang sudah kita bahas. Kita pakai sm.ols, kemudian kita modelkan untuk variabel Y dan juga variabel X-nya. Kalau sudah result.summary sama, maka akan keluar hasil seperti ini. Nah, yang kita lihat adalah nilai dari R-square dan juga adjusted R-square-nya. Nah, bisa dibandingkan ya dengan yang regresi linear minggu lalu. Ini masih contoh biasa. Nanti kita bandingkan antara Boston Housing, di mana kita cuma memodelkan satu variabel, dan juga nanti di regresi berganda ini kita coba lebih dari 2 variabel. Oke, kalau dari di sini R-square-nya dan adjusted R-square itu nilainya tinggi, mendekati 1 gitu ya, 0,961 dan 0,950. Berarti kita simpulkan bahwa modelnya cukup baik dari sini. Nah, kemudian untuk nilai F statistik. Ini untuk pengujian secara serentak atau simultan. Nah, untuk F statistik ini nanti teman-teman bandingkan dengan F tabel. Nah, selain itu, kalau pengujian itu kan kita bisa pakai 2 cara ya untuk mengambil keputusan. Bisa pakai F hitung dan juga F tabel kayak yang ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah p-value dan juga kita bandingkan pakai alpha. Nah, p-value di sini itu pakai yang ini, probability F statistik. Nah, nilainya di sini adalah 1,1710 pangkat minus 5. Nah, jadi kalau kita lihat dari p-value-nya di sini, maka kita simpulkan dia yaitu tolak 0 ya, karena dia kurang dari alfa. Nah, nanti penjelasannya ada di bawah. Berarti kalau di sini kita simpulkan bahwa ada antara variabel independen dan dependen itu memiliki korelasi itu. Kemudian untuk yang di bagian bawah ini adalah terkait dengan parameternya. Nah, yang di konstan ini merupakan beta 0. Yang X1 berarti beta 1, yang X2 adalah beta 2. Sama ya, kayak yang di kemarin. Nah, ini standar errornya, kemudian T hitung. Nah, T hitung ini dan juga yang di sebelahnya, P-T, ini adalah untuk pengujian secara parsial. Jadi uji yang masing-masing parameter. Untuk kalau kita teman-teman mau lihat, nah ya monggo. Nanti kalau mau mengambil keputusan apakah dia tolak atau tidak tolak, berarti dilihat dari dibandingkan antara T yang di sini dan juga dengan
T tabelnya. Jadi kita bandingkan 5,691 kemudian 3,763 dengan T tabelnya gitu. Nah, kemudian kalau semisal ingin cepatnya, lihat aja nilai p-value gitu ya untuk mengambil keputusan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau semisal kita tentuin nilai alfanya adalah 5% atau 0,05, maka kesemuanya ini dia signifikan karena kurang dari alfa. Berarti kita simpulkan bahwa setiap variabel independennya ini berkorelasi dengan variabel Y. Dan juga kalau teman-teman hubungkan lagi dengan pengujian secara serentak gitu ya. Kalau ini kan parsial satu-satu. Lah, yang serentak tadi kan dia keputusannya tolak 0 juga toh ya, karena dia kurang dari alfa. Nah, kalau semisal dari F statistiknya itu dia sudah tolak H0, maka biasanya normalnya pada umumnya pengujian secara satu-satu atau pengujian secara parsial itu dia juga akan signifikan gitu ya. Nah, makanya karena di sini dia sudah signifikan, yang berarti variabel X-nya itu berpengaruh ke variabel Y-nya. Makanya nggak heran kalau semisal yang di pengujian secara parsial ini, dia juga signifikan semua. Tapi beda ceritanya kalau semisal nanti ada variabel X-nya yang berupa dummy. Jadi bisa jadi nanti dummy-nya itu ada yang nggak signifikan, walaupun di sini dia signifikan. Nah, itu untuk dummy. Itu nanti kita bahas minggu depan aja. Oke, kalau udah T dan P value gitu ya. Kemudian kita bisa juga lihat nilai dari confidence intervalnya di sini untuk area 0,025 dan 0,975. Dan tambahan lagi, di sini kan ada AIC dan juga BIC. Nah, ini juga biasanya dipakai dalam mengevaluasi model gitu ya. Nah, ini kalau semisal AIC-nya itu kecil dan BIC-nya itu juga kecil, maka modelnya itu baik. Nah, ini biasanya dipakai di machine learning gitu, terkait dengan AIC, BIC. AIC ini adalah AKIK, lupa aku, apa ya AKIK? Ya, sebentar, saya cari dulu. AIC, BIC. Ini biasanya sering di ini AKIK Information Criteria. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai untuk mengevaluasi model teman-teman. Jadi ada AIC, BIC selain MSE yang ada di sini, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan yang bawah ini, nah Durbin Watson. Durbin Watson ini kalau teman-teman masih ingat, berarti dia adalah pengujian terkait dengan independensi error atau autokorelasi, gitu ya. Ini untuk autokorelasi. Nah, nanti bandingannya dengan apa? Nah, nanti teman-teman, karena kemarin kita nggak lengkap ya, sampai ke penguji Durbin Watson, nanti bisa dibandingkan dengan cara ini. Tolak H0 apabila nilai Durbin Watson-nya adalah ini kriterianya. Nah, ini kemarin belum kita bahas sampai sejauh ini, gitu ya. Nanti kalau teman-teman mau kepo, mempelajari lebih dalam, monggo silahkan terkait dengan uji Durbin Watson. Kemudian uji Jarque-Vera atau JP di sini gitu ya. Nah, uji Jarque-Vera ini bisa digunakan juga untuk pengujian normalitas. Nah, melihatnya ini pakai probability aja, pakai p-value biar cepat gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini nilainya adalah 0,914. Nah, kalau kita bandingkan dengan alfa 0,05, nah, maka p-value dari Jarque-Vera di sini untuk pengujian normalitas, dia adalah gagal tolak H0. Jadi, kalau gagal tolak H0 untuk pengujian normalitas, maka kita simpulkan bahwa dia normal. Gitu ya, masih ingat ya? Nah, kalau kemarin itu untuk pengujian normalitas itu kita pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau misal teman-teman pakai Jarque-Vera, ya monggo, silakan. Oke, ini adalah terkait dengan output. Oke, silahkan yang mau ke izin ke belakang, yang mau ambil minum sambil sarapan juga monggo. Ini terkait dengan output, beberapa output yang bisa dijelaskan dari regresi. Gitu ya. Oke. Jadi persamaan regresinya untuk pemodelan ini gitu ya,
terkait dengan biaya iklan di TV, radio, serta biaya iklan atau biaya display di dalam toko, kita modelkannya atau kita bisa tuliskan modelnya yaitu ini 47,1649 sebagai beta 0 ditambah 1,599x1 ini ditambah 1,487x2 ini ya. Jadi ini adalah B0, kemudian ini adalah beta 1 dan yang ini adalah beta 2-nya. Oke. Nah, sebenarnya ini belum lengkap karena teman-teman perlu melakukan pengujian secara penjelasannya ya, maksudnya di bawahnya nanti dikasih keterangan terkait dengan apa? Terkait dengan penjelasan ini tadi yang F statistiknya untuk yang uji serentak, begitu juga dengan interpretasi atau deskripsi terkait dengan hasil pengujian secara parsial gitu. Nah, setelah pengujian parameter, maka teman-teman perlu juga menambahkan informasi terkait pengujian asumsi. Nah, yang kemarin itu ada uji linearitas, homoskedastisitas, autokorelasi, dan juga normalitas. Nah, di sini nanti perlu ditambahkan multiko. Nah, nanti kita pakai contoh yang kedua aja, biar dia lebih masih ada benang merahnya dengan contoh yang minggu lalu. Nah, oke, ini yang kedua adalah contoh Boston Housing, jadi sama. Kita pakai data yang sama gitu ya. Nah, yang kita ambil adalah, kalau yang kemarin kan MATV dan juga RM ya, untuk linear, regresi linear. Nah, yang di sini kita coba tambahkan L-stat. Kenapa L-stat? Karena kalau dilihat dari korelasinya gitu ya dengan MATV, kemarin L-stat memiliki korelasi yang tinggi. Nah, coba kita review lagi terkait dengan ini, korelasi antara MATV dengan L-stat dan juga MATV dengan RM. Nah, ini untuk yang MATV gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat yang RM, nah ini kan dia punya korelasi yang tinggi gitu ya dibandingkan dengan variabel lainnya. Begitu juga dengan yang L-stat. Nah, L-stat di sini termasuk tinggi, walaupun cuman bedanya adalah dia nilainya, korelasinya adalah arahnya negatif. Tapi korelasinya tetap terhitung tinggi karena dia mendekati 1, cuma arahnya aja yang beda. Kalau arahnya RM ini nanti korelasinya dia positif, kalau RM naik maka MATV juga naik. Nah, kalau L-stat itu kalau L-statnya naik maka MATV-nya turun. Gitu ya. Jadi cuma beda arah korelasinya. Oke, kita kembali ke bawah lagi. Nah, kemudian kita coba panggil untuk variabel RM dan S-statnya, itu juga sebagai variabel X, kemudian untuk variabel MATV sebagai variabel Y-nya. Nah, kalau udah dengan cara yang sama pakai sm.ols yx.fit, kita panggil print gitu ya, result.summary, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, kita lihat dulu nilai dari R-square dan juga adjusted R-square. Nah, R-square di sini adalah nilainya 0,639. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang regresi linear sederhana kemarin, itu dia nilainya sebesar 0,4 kalau tidak salah. Coba kita lihat. Nah, di sini ini yang kemarin adalah regresi linear sederhana, di mana modelnya atau variabel yang dimasukkan itu cuman RM. Nah, di sini ya 0,484. Nah, kemudian setelah kita coba masukkan terkait dengan L-stat-nya, dia ternyata naik untuk nilai R-square-nya ya. Memang karena kenapa? Jadi maksudnya ya wajar kalau semisal R-square dan adjusted R-square-nya itu naik karena L-stat memang dari EDA kita, exploratory data analysis kita, itu L-stat memang dia ada korelasi terhadap variabel Y-nya, yaitu MATV. Nah,
perlu saya ulangi lagi, bedanya R-square dan juga adjusted R-square. Kalau R-square itu dia akan naik seiring dengan pertambahan jumlah variabel X pada model teman-teman gitu ya. Jadi kalau semisal kayak yang tadi contohnya R-square-nya yang sederhana itu cuma 5,4, terus teman-teman ingin menaikkan nilai R-square gitu ya. Nah, ya udah berarti tambahkan aja nilai variabel independen yang lainnya. Gitu ya. Nah, itu yang R-square. Jadi semakin ditambahkan nilai variabel independen itu dia akan naik. Kebalikannya yang di adjusted R-square yang bawahnya, nah dia hanya akan naik apabila variabel independen yang kalian masukkan itu signifikan. Kalau variabel independen yang kalian masukkan itu nggak signifikan, maka nilai dari adjusted R-square itu akan turun. Gitu ya. Itu. Nah, ini untuk nilai F statistik, kemudian p-value dari F statistik, nanti kita bahas di bawah. Nah, sudah muncul semuanya, nilai dari parameter beta 0, beta 1, beta 2 juga muncul. Nah, kita coba tuliskan persamaan regresinya. Nah, persamaan regresinya di sini bisa kita tuliskan yaitu Y topi sama dengan minus 1,3583 plus dari sini ya. Plus 5,0948 untuk X2, kemudian plus minus. Nah, ini langsung minus saja nggak apa-apa. Minus 0, ini. Minus 0,6424 untuk yang L-stat. Nah, kalau dari sini, atau teman-teman juga bisa menuliskan yang seperti ini. Jadi langsung dituliskan nggak X1, X2, tapi dikembalikan. X1 itu apa sih? X1 adalah RM, kemudian X2 adalah L-stat. Nah, oke. Kalau dari sini kita bisa interpretasikan, gitu ya, kita tambahkan informasinya. Nah, teman-teman tambahkan. Nah, dari nilai beta 0-nya, gitu ya. Kalau semisal X-nya itu X1, X2 kita nolkan, maka Y topiknya adalah senilai minus 1,3583. Berarti kita bisa interpretasikan bahwa penjualan akan bernilai minus 1,383 apabila variabel terkait dengan promosi di TV dan radio itu 0, begitu juga dengan biaya iklan atau biaya display di dalam toko itu 0. Jadi, kalau semisal penjualan itu kalau nggak dipengaruhi variabel apapun, dia nilainya adalah minus 1,3583. Nah, ini beta 0-nya kurang masuk di akal gitu ya. Karena memang beta 0 itu interpretasinya kurang memberikan informasi yang cukup baik gitu. Jadi dia konstanta. Nah, kemudian kita beralih ke beta 1. Nah, beta 1 di sini adalah untuk variabel biaya iklan di TV dan juga radio. Nah, dari segi tandanya dulu, tandanya dia adalah positif. Berarti kita bisa simpulkan bahwa variabel biaya iklan radio dan televisi itu berpengaruh secara positif atau berpengaruh sebanding gitu ya dengan penjualan. Jadi kalau semisal X1-nya itu naik, kalau semisal biaya iklan di radio dan TV naik, maka penjualannya juga ikut naik. Nah, kemudian terkait dengan nilai parameternya atau nilai beta 1-nya, yaitu sebesar 5,00948. Maka kita bisa simpulkan bahwa ketika biaya iklannya itu naik satu satuan, gitu ya, berarti penjualannya itu akan naik sebesar 5,0948 dikali 1 dolar. Misal penjualannya dalam dolar, gitu ya. Jadi kalau X1-nya itu naik satu satuan, maka penjualannya itu akan naik sebesar 5,0948 dolar dengan asumsi bahwa variabel lainnya itu konstan. Gitu ya.
Kemudian terkait dengan beta 2-nya. Nah, beta 2 di sini nilainya negatif. Beta 2 tadi adalah biaya display di dalam toko. Nah, biaya display itu karena tandanya di sini adalah negatif, maka kita simpulkan bahwa apabila biaya displaynya itu apabila biaya displaynya itu naik satu satuan atau biaya displaynya itu naik, maka penjualannya justru turun gitu ya. Berarti kalau dalam hal ini pemilik toko gitu, mending nggak usah display dalam toko, mending digencarin aja yang penjualan atau biaya iklan di media radio dan televisi. Karena kenapa? Karena kalau yang biaya displaynya itu dinaikkan, malah penjualannya justru turun gitu. Nah itu ya terkait dengan interpretasinya. Kemudian nilai 0,6424 itu kita bisa simpulkan bahwa ketika X2-nya atau biaya displaynya itu naik satu satuan, maka penjualannya akan turun sebesar 0,6424 dolar. Itu kita kembalikan lagi ke satuan dari setiap variabelnya. Mohon maaf Bu. Iya. Ini bukannya data Boston Housing ya? Oh iya betul, sorry nggak fokus. Terima kasih. Ini ya terima kasih juga yang sudah mengingatkan. Ini terkait dengan variabel atau data Boston Housing. Jadi saya ulangi ya. Untuk yang yang S2 ini kan dia terkait dengan variabel L-stat. Jadi dia nilainya berkebalikan. Kalau L-statnya itu naik, maka Y-nya akan turun. Nah, ini sama dengan korelasi yang di EDA tadi, di mana nilainya adalah negatif ya korelasinya tadi. Nah, untuk yang RM dia positif. Kalau RM-nya itu naik, maka untuk MATV-nya itu juga akan naik sebesar 5,0948 gitu ya. Itu kalau naik satu satuan. Oke, ini terkait dengan persamaan regresi. Kemudian kita lanjut ke pengujian pada parameternya, yaitu yang pertama adalah kita lakukan pengujian secara serentak dulu. Nah, ini untuk hipotesisnya kita masukkan H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Kemudian H1-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2. Atau kalau teman-teman tuliskan gitu ya, bisa jadi tulisannya adalah minimal ada 1 beta. Sebentar. 1 beta I yang tidak sama dengan 0. Oh, ini karena dia kita dolarinnya di sini terus nggak bisa ya. Oh, sebentar. Nah, minimal ada 1 beta I tidak sama dengan 0, di mana I-nya itu bergerak dari 1 dan 2 gitu ya. Kalau saya giniin biar Nah, jadi bisa dituliskan seperti ini. Jadi H0-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Kemudian H1-nya adalah minimal ada 1 beta I tidak sama dengan 0, di mana I-nya adalah 1, 2. Nah, nanti kalau semisal variabelnya banyak, ya berarti nanti tinggal dituliskan I-nya 1, 2, terus titik sampai K variabel gitu. Nah, kita langsung aja panggil dari yang result tadi ya, result summary, nilai untuk F-hitungnya. Nah, F-hitungnya bisa pakai ini F-value, sedangkan P-value-nya adalah FP-value. Nah, di sini kalau kita lihat, F-hitungnya adalah 444,33, sedangkan P-value-nya adalah 7,008, 10 pangkat minus 112. Gitu ya. Nah, berarti dari sini langsung aja kita cek P-value-nya. Nanti teman-teman misal mau bandingin F hitung dengan F tabel, monggo berarti dipanggil dulu F tabelnya. Nah, maka
Kalau kita bandingkan p-value-nya dengan alfa 0,05, maka kita simpulkan bahwa tolak H0 gitu ya, karena p-value di sini kurang dari alfanya. Nah, tolak H0 berarti kita simpulkan bahwa ada relasi linear antara Y, yaitu mass V, dan juga X-nya, yaitu variabel Rm dan juga L star. Nah, kemudian, ini masih aman, karena kenapa? Karena dia keputusannya adalah tolak H0 gitu ya. Teman-teman nggak kepo dalam artian, oh ya udah, berarti keseluruhan variabel independennya pasti juga akan signifikan terhadap variabel Y-nya. Nah, beda cerita kalau misal nanti hasilnya adalah gagal tolak H0. Jadi kan ada tidak ada relasi linear antara variabel Y dan juga X gitu ya. Kalau semisal gagal tolak H0. Nah, kalau yang seperti ini, maka kita perlu cek kira-kira variabel mana sih yang menyebabkan dia itu tidak berkorelasi kayak gitu. Nah, nanti efeknya bisa jadi nilai dari R-square-nya itu akan rendah kalau semisal dari model teman-teman itu variabel X-nya ada yang tidak signifikan. Nah, makanya kalau semisal nanti hasilnya adalah gagal tolak H0 gitu ya, nah teman-teman perlu cek atau perlu lanjutkan ke pengujian secara parsial. Nah, pengujian parsialnya adalah seperti ini. Kita tuliskan untuk beta 1, hipotasisnya seperti ini, untuk beta 2 adalah seperti ini. Nah, kemudian kita panggil aja nilai T hitungnya dari yang result summary tadi, dulu juga dengan nilai p-value-nya untuk T hitungnya. Nah, kemudian kita bisa lihat untuk nilai T hitungnya itu ini ya, ini yang untuk konstanta, kemudian Rm dan juga L star, kemudian p-value-nya, nah ini untuk p-value untuk Rm, dan ini adalah p-value untuk L star-nya. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan alfa, nah di sini kan p-value-nya kan kecil banget, 3,47, 10 banget minus 27, begitu juga yang L star di sini kecil sekali, maka kita bisa simpulkan yaitu tolak H0 gitu ya, atau parameternya adalah signifikan. Nah, sehingga disimpulkan untuk Rm itu berkorelasi linear dengan Y, begitu juga yang L star itu berkorelasi linear dengan variabel Y-nya. Nah, kalau udah semua nggak ada masalah, dalam artian semuanya signifikan, ya berarti kita bisa lanjutkan sampai ke mengevaluasi model. Nah, nanti kalau semisal teman-teman ada yang nggak signifikan, gitu ya, maka teman-teman bisa menghapus dari variabel itu, atau teman-teman bisa menambahkan variabel lain yang signifikan ke dalam modelnya teman-teman. Nah, kemudian karena di sini sudah signifikan semua, kita lanjutkan untuk mengecek nilai R-square-nya. Nah, ini bisa R-square aja, bisa juga dengan adjusted R-square gitu ya. Jadi R-square-nya di sini adalah 0,63. Nah, kalau R-adjusted-nya tadi adalah sebesar 0,637 gitu ya. Nah, maka kalau kita simpulkan berarti nilai model atau model kita itu sudah cukup baik, dalam artian variabel Y-nya itu mampu dijelaskan oleh variabel X, yaitu Rm dan juga L star. Ini Rm dan L star. Nah, kalau sudah, maka kita lanjutkan ke pengujian asumsi. Gitu ya. Nah, pengujian asumsi ini saya skip untuk yang linearitas, autokorelasi, dan normalitas, karena kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian kita lanjut ke multiko. Nah, ini yang baru di regresi berganda, karena yang di regresi linear itu kan nggak ada ya. Karena multiko itu tujuannya memang untuk mengecek apakah ada korelasi antar variabel independennya gitu ya. Nah, nilai VIF kita bisa untuk menentukan apakah ada multiko atau enggak itu dilihat dari nilai VIF-nya. Nah, apabila VIF-nya itu lebih dari 10 gitu ya, maka ada indikasi adanya multiko linearitas.
Nah, kalau kurang dari 10 berarti aman untuk variabel independennya. Nah, lalu kemudian kalau semisal lebih dari 10 gimana? Berarti kan kesimpulannya ada multiko ya. Nah, maka teman-teman bisa menghapus variabel itu dan mengganti dengan variabel yang lainnya. Nah, coba kita cek untuk model dari variabel MATV yang dimodelkan ke RM dan juga L-statnya. Nah, di sini kita panggil, nah PIV itu ini kita dari start model lagi, labelnya pakai start model. Nah, kemudian kita cek nilai dari VIF-nya, yaitu variance inversion factor-nya. Nah, kemudian kita coba masukkan. Nah, di sini didapatkan nilai VIF-nya untuk variabel independen RM itu 3,25, kemudian S-statnya adalah 3,25. Nah, maka kita simpulkan bahwa di sini tidak ada kasus multipolinearitas. Gitu ya. Nah, sudah selesai. Nanti tugasnya belum saya tuliskan ya. Nanti tugasnya teman-teman pakai data yang sama. Nah, nanti coba, karena kita latihannya terkait dengan berganda gitu ya. Nah, nanti teman-teman coba masukkan atau tambahkan variabelnya itu nggak hanya X1, X2, tetapi ada variabel yang lainnya. Gitu. Oke, dari sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ini kan ada banyak variabel ya. Nanti teman-teman coba modelkan dari beberapa variabel ini. Atau semuanya deh. Nanti coba masukkan untuk ke semua nilai dari variabel independen yang ada di Boston Housing. Nanti kalau misal ada yang nggak signifikan, maka teman-teman perlu hapus satu persatu. Gitu ya. Jadi kita metodenya pakai backward. Gitu ya. Jadi dihapus satu persatu. Nanti untuk penghapusan variabel itu kan ada yang stepwise ya. Nah, stepwise ini itu caranya ada forward dan backward. Kalau yang backward itu kita masukkan semua variabelnya. Nah, setelah itu kita cek dari semua variabel ini ada nggak sih yang kiranya itu yang nggak signifikan gitu ya. Nah, kalau ada yang nggak signifikan kita hapus satu persatu. Teman-teman bisa lihat dari nilai, kalau yang di sini nanti teman-teman bisa cek kalau VIF-nya itu yang paling gede gitu ya. Jadi misal nilai VIF-nya ada yang di sini adalah 15, kemudian ada lagi misal variabel lainnya itu yang VIF-nya adalah 12. Nah, teman-teman hapus dulu yang VIF-nya itu 15. Jadi dihapus yang VIF-nya paling tinggi dulu. Nah, sampai nanti didapatkan model yang signifikan semua dan VIF-nya itu kurang dari 10 semua. Itu yang metode backward. Jadi kita masukkan semuanya dulu, baru kita hapus. Nah, sebaliknya yang forward, itu kita membuat model itu menambahkan variabelnya itu satu persatu. Jadi kayak yang ini kita lakukan yang sekarang ini, kemarin itu kita masukkan yang pertama adalah RM. Nah, kemudian kita cek, ternyata nilai dari R-square-nya itu kecil. Terus kita coba masukkan L-stat. Oh, ternyata L-stat-nya itu dia adalah bisa menaikkan R-square-nya, dan dari signifikansi parameternya semuanya ternyata signifikan kayak gitu. Oke, misal teman-teman ingin menambahkan lagi variabel lain dan untuk mengecek apakah dari penambahan variabel ini dia menambahkan nilai R-square lagi kayak gitu. Nah, itu yang forward. Jadi kalau forward itu menambahkan satu persatu di awal. Kalau yang backward itu kita masukkan semuanya dulu, baru kita hapus satu-satu yang nggak signifikan. Bu, Iya. berarti yang backward itu kan hapus satu-satu. Terus setelah itu modelnya dijalankan ulang ya, Bu? Jadi tes lagi. Oh. Okay. Jadi kalau backward, malah kan semuanya ya. Misal di sini ada berapa ini sih variabel yang di Boston? Ada berapa ya ini? Ada 14 gitu ya. Nah, teman-teman masukkan semuanya, nanti tugasnya ya. Masukkan dari variabel CRIM sampai ke variabel MATV-nya. Gitu. Nah, nanti kalau semisal dari ke-14 variabel ini ada yang nggak signifikan, teman-teman hapus satu persatu.
terus dicek ulang, lihat signifikansinya gitu ya. Terus kalau semisal ada yang masih variabel lain, semisal yang tadi itu CRIM nggak signifikan, maka hasilnya adalah CRIM dihapus. Jadi teman-teman cuma memodelkan 13 gitu ya. Nah, kemudian dicek lagi apakah sudah signifikan semua, fifth-nya udah aman atau belum. Nah, semisal dari pengecekan yang kedua, variabel NOx itu dia nggak signifikan gitu ya. Nah, maka NOx ini dihapus. Terus habis itu dicek lagi. Gitu. Jadi sebelum sampai ke fifth, mungkin teman-teman lihat dulu dari nilai signifikansi untuk setiap parameternya. Jadi nanti dilihat dari sininya ini loh. Nah, di sini nanti coba dilihat dari nilai p-value-nya ini. Dari p-value-nya di sini. Nanti kalau semisal dari sini ada yang nggak signifikan, gitu ya, misal RM itu nggak signifikan, maka teman-teman bisa hapus nilai RM-nya terlebih dahulu. Itu untuk nanti yang tugas teman-teman. Gitu, itu yang metode backward. Nanti yang kalau forward ya berarti teman-teman menambahkan satu-satu. Ya udah bebas deh, teman-teman pakai forward atau backward. Jangan backward aja deh, biar saya tahu stepnya teman-teman kalau sudah mencoba semua variabel gitu ya. Nah, kalau yang forward ini satu-satu, RM kita masukkan, oh ternyata dia signifikan, LSTAT kita coba masukkan, oh ternyata dia signifikan juga. Terus misalnya teman-teman ingin menambahkan variabel lain gitu ya. Nah, itu yang pakai forward. Oke, selain itu ada lagi yang pertanyaannya? Kalau udah nggak ada, mungkin sekarang bisa dicoba, nanti dikumpulkan di aula, yaitu memodelkan semua variabel independen ke dalam model regresi teman-teman. Nah, ini nanti tugas individu, nanti dikumpulkan di kolom ini, tugas individu, nanti pengumpulannya sampai 31 Maret. Kelamaan ya? Atau dibuat kayak yang Tidak, Bu. Cukup, Ibu, cukup. Cukup, Bu. Itu cukup, Bu. Sangat cukup. Sangat proporsional itu, Bu. Bu, berarti. Ya, Bu. Ideal. Itu aja. Ideal. Iya, kenapa? Ya. Itu apa namanya, pakai data yang kemarin itu, Bu, yang buat kuis kemarin. Gimana? Ulangi lagi. Apa ini ngerjain soalnya itu datanya itu pakai dataset yang kemarin. Pakai data Boston aja. Biar teman-teman langsung bisa ngerang di sini. Di copy dulu aja ya ini. Nanti biar nggak berubah-ubah. Jadi datanya pakai data Boston, cuman variabel yang dimasukkan itu 14 variabel. Yang ini barusan kan cuma LLM dan LSTAT aja. Nanti teman-teman masukkan untuk ke 14 variabelnya. Ini. Di semua nanti teman-teman masukin ke model teman-teman. Mungkin bisa dicoba dulu ya. Bu, ini berarti pakai backward ya, Bu? Jadinya? Iya, pakai backward. Ibu, saya mau tanya. Ini kalau misalnya kita mencari yang materi ini sama yang sebelumnya yang buat kuis kemarin itu harus dari awal, Bu, harus dari yang regresi atau boleh langsung. Berarti harus dari awal ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti jam 8.15 ada salah satu yang share screen ya. Saya cuma ingin lihat perkembangannya sampai mana gitu.
Bu, mohon maaf nih ya Bu ya, saya agak bingung masih Bu. Berarti eh, pertama itu masukin 14-nya ya Bu. 14. Semua variabelnya ya Bu. Habis gitu dia hapus satu-satu. Gimana Bu? Iya. Jadi kan sekarang teman-teman masukin ke semuanya. Jadi 14 variabel itu coba kalian masukin. Nah, nanti kalau sudah gitu ya, kalian coba lihat dari nilai signifikansi parameternya. Lihat aja nilai p-value-nya. Nilai p-value-nya di sini. Nanti kalau semisal di sini tuh ada yang nggak signifikan gitu ya, yang lebih dari alfa, oh ya kita sepakati aja alfanya pakai 5% ya. Nanti teman-teman bandingin alfanya 5%. Kalau semisal ada yang nggak signifikan, nanti hapus variabel itu. Terus habis itu run lagi untuk model yang sudah dihapus itu. Kalau ada, kalau misal semuanya signifikan ya malah enak, teman-teman udah selesai di awal. Bu, tapi ya, untuk yang variabel Y-nya tetap ya, Bu? Betul, tetap pakai monoprint. Oke, terima kasih, Bu. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk tugas minggu 5. Nanti untuk yang kuis dan UTS-nya insya Allah nggak jauh beda dengan seperti ini. Nanti teman-teman dikasih data terus coba lakukan analisis terhadap data tersebut. Bu, kalau kuis gitu boleh lihat codingan yang sebelum-sebelumnya kan Bu ya? Boleh, boleh. Mau close book dalam artian nggak boleh buka catatan.
Enggak, Bu. Oh, Enggak, Bu. tidak, Sumpah, Bu. enggak, Bu. Ya, kali. Nggak apa-apa. Saya sih manut aja.